Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Nurul Islahatul Maghfirah dari kelas 1 Aliyah. Di sini saya akan menjelaskan dan membacakan isi surah Abasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudhrika la'allahu yazzakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu adh-dhikra amma man istaghna fa anta anhu tasadda فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تلهى. Di sini surah Abasa menjelaskan tentang hari kiamat, tetapi diawali dengan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menggambarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memalingkan wajahnya kepada Abdullah bin Ummi Maktum, datang meminta diajarkan Islam, sedangkan Nabi mengharapkan pembesar-pembesar Quraisy yang datang masuk Islam. Malah beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memilih untuk melayani pembesar Quraisy. Abasa, bismillahirrahmanirrahim. Abasa, dia telah bermuka masam. An-nabiyyu kalahal wajhi, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bermuka masam. Wa tawalla, dan berpaling, a'rada li ajli, yaitu memalingkan mukanya karena anja'ahul a'ma, telah datang seorang buta kepadanya, yaitu Abdullah bin Ummi Maktum. Faqata'ahu amma huwa mangsulu bihi mimma yarju islamihi min ashrafil Quraisy, yaitu bin Abdullah bin Ummi Maktum. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak melayaninya karena pada saat itu ia sedang sibuk menghadapi orang-orang yang mengharapkan untuk dapat masuk Islam. Mereka terdiri dari orang-orang terhormat kabilah Quraisy, alladzina huwa harisun ala islamihim, dan ia sangat menginginkan mereka masuk Islam. Walam yadril a'ma, sedangkan orang yang buta itu atau Abdullah bin Ummi Maktum, annahu mausula bidzalikal fanadahu, tidak mengetahui, Abdullah bin Ummi Maktum tidak mengetahui kesibukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada saat itu. Karena ia buta, maka Abdullah bin Ummi Maktum langsung menghadap dan berseru, "Alimni, ajarkanlah kepadaku, mimma allamakallah." Fansarafan Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa-apa yang telah Allah ajarkan kepadamu. Akan tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ilal baiti fa'utiba fi dzalika, pergi berpaling darinya menuju ke rumah, maka turunlah wahyu yang menegur sikapnya itu. Fi hadhihi surah, sebagaimana yang disebutkan dalam surah ini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fakana ba'da dzalika yaqulu lahu, setelah itu apabila datang Abdullah bin Ummi Maktum berkunjung kepadanya, beliau selalu mengatakan, idza jaa
Abdullah bin Umi Maktum berkunjung kepadanya dan mengatakan, "Marhaban, selamat datang orang yang berkunjung. Selamat datang orang yang menyebabkan Rabbiku menegurku karenanya. Marhaban biman adabani fi. Selamat datang orang yang menyebabkan Rabbiku menegurku karenanya. Rabbi wa yabsutu lahu ridaahu." Lalu beliau menghamparkan kain surbannya sebagai tempat duduk Abdullah bin Maktum. Wa ma yudarika, tahukah kamu, yu'allimaka, artinya mengertikah kamu, la'allahu yazzaka, barangkali ia ingin membersihkan dirinya, ay yatatahhara min dhunubi bima yasma'u minka, dari dosa-dosa setelah mendengarkan dari kamu. Fihi idghamut ta'i fil asli fizzai. Lafal yazakka bentuk asalnya adalah yatazakka. Kemudian huruf tak diidghamkan kepada huruf za, sehingga jadi lafaz yazakka au yadzakkaru, atau dia ingin mendapatkan pelajaran, ayyata'idhu, mengambil pelajaran dan nasihat. Fihi idghamut ta'i fil asli fiddali. Lafal yazakkaru bentuk asalnya adalah yatadzakkaru. Kemudian huruf tak diidghamkan kepada huruf zal sehingga jadi yazakkaru, artinya mengambil pelajaran dan nasihat. Fatanfa'u dzikra, lalu mengajarkan itu memberi manfaat kepadanya. Idzamu masmu'ati minka, wa fi qiraati binasbi tanfa'u jawabit taraji. Memberi manfaat atau nasihat yang telah didengarnya dari kamu bermanfaat bagi dirinya. Menurut suatu qiraat, lafal fatanfa'ahu dibaca fatanfa'uhu, yaitu dibaca nasab karena menjadi jawab dari taraji atau lafaz la'allahu tadi. Amma man istaghna, adapun orang yang merasa dirinya serba cukup, bil mali, karena memiliki harta, karena mereka sudah puas dengan apa yang mereka inginkan atau mereka dapatkan. Fa antalahu tasadda, maka kamu melayaninya. Wa fi qiraati bitasydid sadi bi idghamit ta'i ats-tsaniyati fi asli fiha. Menurut suatu qiraat, lafaz tasadda dibaca tasodda, yang bentuk asalnya adalah tatasodda. Kemudian huruf tak kedua diidghamkan kepada huruf shad, sehingga jadilah tasodda. Tuqbilu wa tuta'arridu, atau menerima dan mengajukan tawaranmu. Wa ma 'alaika alla yazakka, padahal tidak ada celaan atasmu kalau dia tidak membersihkan dirinya. Yu'minu, yakni orang-orang yang serba berkecukupan itu tidak beriman. Wa amma man ja'aka yas'a, dan adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegeralah, maksudnya dari kepadamu yaitu Abdullah bin Umi Maktum. Yang dia maksud adalah yang berdatang kepada Nabi Muhammad SAW, yakni Abdullah bin Umi Maktum, hal min fa'ilin ja'a. Lafal yas'a berkedudukan sebagai hal atau kata keterangan keadaan bagi fa'il atau subjek yang terkandung di dalam lafal ja'a. Maksudnya Nabi Muhammad SAW
telah memalingkan wajahnya kepada Abdullah bin Umi Maktum yang meminta untuk mengajarkan dia supaya agar masuk Islam. Wa huwa yakhsha, sedangkan ia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Hala min fa'ili yas'a wa huwa a'ma. Lafaz yakhsha menjadi hal dari lafaz fi'il yang terdapat di dalam lafaz yas'a. Yang dimaksud adalah si orang buta itu atau Abdullah bin Umi Maktum. Fa anta anhu talaha, maka kamu mengabaikannya wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fihi hadfut ta'il ukhra fil asli ay tatasyaghal, tiada memperhatikannya sama sekali. Kemudian salah satu dari kedua huruf tak dibuang sehingga jadi lafaz talaha. Demikian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lili Liza Agustin dari kelas 1 Alia di Madin Al-Ustaziyah Robotunan Lumajang. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas semester awal pelajaran tafsir Jalalain yang dibimbing langsung oleh Al-Mukarram Gus Nawawi. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang isi dari salah satu surat Al-Quran, yaitu surat At-Tariq. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wat-tariq. Wa ma adraka mat-tariq. An-najmu tsaqib. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Falyanzuril insanu mimma khuliqa mimma dafiq. Yakhruju min bainis sulbi wat taraib. Innahu 'ala raj'ihi laqadir. Yauma tublas sarair. Fama lahu min quwwatin wala nasir. Was-samaa'i dzatir raj wal ardi dzatis sad. Innahu laqawlun fasl wa ma huwa bil hazl. Innahum yakiduna kaida wa akidu kaida. Famahhilil kafirina amhilhum ruwaida. Pada ayat pertama, was-samaa'i wat-tariq. At-tariq memiliki arti sesuatu yang sangat agung, luar biasa, dan sangat dahsyat. Wa ma adraka mat-tariq. An-najmu tsaqib. Dan apakah sesuatu yang sangat dahsyat tersebut, yaitu an-najmu tsaqib, bintang-bintang yang sangat terang benderang yang menerangi kegelapan sehingga terangnya itu bisa melumbangi kegelapan tersebut. Kemudian pada ayat in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz, yang artinya tidak ada seorang pun manusia yang diciptakan oleh Allah kecuali pasti ada penjaganya. Jadi Allah demi langit dan demi bintang-bintang yang menerangi kegelapan malam, tidak ada orang manusia pun yang diciptakan oleh Allah di dunia ini melainkan dengan adanya penjaga. Yang dimaksud dengan penjaga di tafsir Jalalain ini adalah al-hafidhu minal malaika, yaitu orang-orang yang menjaga yang terdiri dari para malaikat yang yahfadhu amalaha min khairi wa syarrin, yaitu para malaikat yang menjaga amal baik serta amal buruk manusia. Adapun penafsiran yang lain tentang ayat ini, yaitu
in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Bahwasanya setiap manusia akan dijaga oleh Allah sesuai dengan keinginan Allah. Contohnya seperti Allah menghendaki dengan dekatnya kita dengan pasangan kita saat ini. Namun Allah tidak menghendaki kita berjodoh dengan pasangan kita saat ini. Maka oleh karena itu janganlah kita berkecil hati. Allah itu memiliki tujuan lain, yaitu untuk menjaga kita dan untuk mempersiapkan kita untuk jodoh kita yang sebenarnya. Dan selanjutnya pada ayat kelima, yaitu falyanzuril insanu mimma khuliq. Di tafsir ini Allah memerintahkan manusia untuk berpikir dari apakah mereka diciptakan. Dan Allah menjawabnya pada ayat ke-6, yaitu khuliqa min ma'in dafiq, yaitu Allah menciptakan manusia dari air mani. Yahruju min bainis sulbi wat taraib. Pada ayat ini di tafsir yang saya baca ini, Allah menjelaskan bahwasannya manusia diciptakan di antara tulang rusuk laki-laki dan tulang dada perempuan. Adapun juga penafsiran terbaru yang di lain tafsir ini, di mana bahwasannya ayat ini yahruju min bainis sulbi wat taraib menjelaskan tidak ada perbedaan penciptaan manusia baik laki-laki maupun perempuan. Maksudnya laki-laki dan perempuan itu sama-sama diciptakan dari tulang rusuk dan tulang dada. Karena pada dasarnya sperma itu terletak di antara tulang dada dan tulang rusuk. Kemudian innahu ala raj'ihi laqadir. Pada ayat ini Allah berkuasa untuk mengembalikan manusia yang sudah mati di dunia dan dihidupkan kembali pada kehidupan selanjutnya. Allah itu sangat mudah sekali dalam menghidupkan makhluk-makhluknya yang telah mati. Ya, meskipun kita ketahui Allah juga bisa menciptakan manusia, tapi secara logika menciptakan dan menghidupkan kembali itu sangatlah mudah menghidupkan kembali daripada menciptakan. Seperti kita itu menciptakan benda atau sesuatu yang tidak ada bahannya dengan yang sudah ada bahannya. Kan kita kan lebih memilih yang sudah ada bahannya daripada yang tidak ada bahannya. Sama halnya seperti Allah, meskipun Allah sama-sama bisa menciptakan dan menghidupkan kembali. Jadi Allah itu sangat berkuasa atas segala apapun yang dilakukan manusia, baik mengembalikan hidupnya kembali maupun menciptakannya kembali. Yauma tublas sarair, dan Allah akan mengembalikan pada hari di mana semua rahasia akan terbuka. Jadi Allah itu maha melihat, Allah itu tidak lupa, dan Allah itu tidak tidur. Allah akan melihat semua aktivitas sehari-hari makhluknya di dunia ini.
meskipun sekecil apapun kesalahan atau kebaikan yang mereka atau makhluknya perbuat, Allah melihat, Allah itu melihatnya. Meskipun manusia yang lain tidak melihatnya, Allah itu maha melihat dan Allah melihatnya. Jadi nanti pada hari kiamat nanti Allah itu akan menampakkan semua rahasia-rahasia makhluknya yang pada saat di dunia. Allah itu akan menampakkan atau membuka kembali rahasia-rahasia mereka yang ada di dunia di hari kiamat nanti. Fama lahu min quwwatin wala nasir. Dan tidak ada seorang pun yang ingkar, yang mampu mencegah atau menolak azab dari Allah yang Allah kehendaki. Maksudnya nanti pada hari kiamat nanti Allah orang-orang yang ingkar terhadap hari kiamat atau orang-orang yang tidak mempercayai hari kiamat nanti pada hari kiamat nanti Allah akan mengazabnya dan mereka tidak akan mampu mencegah atau menolak azab yang sudah Allah kehendaki tersebut. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, dan apabila ada kesalahan perkataan maupun perbuatan baik yang disengaja maupun tidak disengaja, saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halimah dari kelas 1 Aliyah. Di sini saya akan menjelaskan surah At-Takwir yang dibimbing oleh Al-Mukarram Dr. Agus Nawawi Jamaluddin MPD. Bismillahirrahmanirrahim. Surah At-Takwir artinya penggulungan matahari. Juga merupakan petunjuk yang jelas tentang tujuan utama tentang hari kiamat. Tujuan itu bagi yang memperhatikan kandungan ayat-ayatnya yang menjelaskan tentang balasan sekaligus keagungan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Idza syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat wa idzal jibalu sujirat wa idzal isyaru uttilat wa idzal wuhushu husyirat wa idzal biharu sujirat wa idzan nufusu juwizat wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dambin qutilat wa idzas suhufu nusyirat wa idzas samaa'u kusitat wa idzal jahimu su'irat wa idzal jannatu ujlifat alimat nafsum ma ahdarat fala uqsimu bil khunnas al jawaril kunnas wal laili idza as'as was subhi idza tanaffas innahu laqawlu rasulin karim. Idza syamsu kuwirat lufifat wa dhuhiba bin nuriha. Apabila matahari digulung, dilipat dan sinarnya dilenyapkan. Wa idzan nujumu qadarat in qadat wa tasaqatat 'alal ard. Dan apabila bintang-bintang berjatuhan, menukik berjatuhan ke bumi. Wa idzal jibalu suyirat dhuhiba biha an wajhil ard fasarat haba mumbasan. Dan apabila gunung-gunung dihancurkan, dilenyapkan dari muka bumi dan menjadi debu yang berterbangan. Wa idzal insyar an-nuk al-hawamil utilat turikat bila ra'in au bila halbin
lima dahahum minal amri wa in lam yakun mal ajab ilaihim minha. Dan apabila unta-unta yang bunting, unta-unta yang sedang bunting ditinggalkan, dibiarkan begitu saja tanpa penggembala atau tanpa diperah susunya, karena mereka disibukkan oleh peristiwa yang dahsyat sehingga mereka lupa akan segala-galanya. Sesungguhnya unta yang sedang bunting itu merupakan harta yang paling berharga di kalangan mereka. Wa idal wuhusyu husyirat jumi'at ba'da ba'as liyaqtas li ba'di min ba'di summa tasir turoban. Dan apabila binatang-binatang liar dikumpulkan, yakni dikumpulkan sesudah dibandingkan, dimaksud untuk diadakan pembalasan hukum kisos. Sebagian di antara mereka mengkisos sebagian orang lain, kemudian setelah selesai menjadi tanah semuanya. Wa idal biharu sujirat bitakhfifi wa tasydid uqidat fasarat naron. Dan apabila lautan dinyalakan, lafaz ini dapat dibaca sujirat dan sujirat, artinya dinyalakan sehingga lautan itu menjadi api. Wa idan nufusu juwizat koronat bi ajsadiha. Dan apabila ruh-ruh dipertemukan dan jasadnya masing-masing. Wa idal mau'udatu al-jariyatu dafan hayyah khauf ar wal hajat su'ilat tabaqaita liqatiliha. Dan apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup karena takut tercela mempunyai anak perempuan dan takut jatuh miskin, ditanya untuk menjelek-jelekan pelakunya. Bi ayyi dambin qutilat wa quri'a bi kasritai hikayah lima tuqatab bihi wa jawabiha antakul kutil tu bila dambi. Karena dosa apakah dia dibunuh? Dibaca kutilat karena mengisahkan suatu dialog. Jawab bayi-bayi perempuan itu, kami dibunuh tanpa dosa. Wa idza suhuful a'mal nusyirat bitakfifi wa tasdid fatahtu bi basatat. Dan apabila catatan-catatan, yakni catatan-catatan amal perbuatan dibuka, dapat dibaca nusyirat dan nusyirat, artinya dibuka dan dibeberkan. Wa idzas samaa'u kusyitat nuzi'at an amakina kama yunzajil ansyat. Dan apabila langit dilenyapkan, yakni dicabut dari tempatnya sebagaimana dicabutnya kulit domba. Wa idzal jahim an-nar su'irat bitakhfifi wa tasydid ujjijat. Dan apabila jahim, yaitu neraka, dinyalakan apinya, dibesarkan, dapat dibaca su'irat dan su'irat. Wa idzal jannatu uzlifat quribat li ahliha liyadkhuluha wa jawab idzal awal surah wa ma utifa 'alaiha. Dan apabila surga didekatkan dan diperlihatkan kepada calon-calon penghuninya supaya mereka masuk ke dalamnya, jawab dari idza pada awal surat ini beserta lafal-lafal lainnya yang diatofkan kepada ialah alimat nafs kullu nafs wa hadhihi madhkurat wa huwa yaumil qiyamah ma ahdarat min khairi wa syarr. Maka tiap-tiap jiwa akan mengetahui, artinya setiap jiwa akan mengetahui waktu terjadinya hal-hal tersebut, yaitu hari kiamat,
apa yang telah dikerjakannya, yaitu perbuatan baik dan perbuatan buruknya. Fala uqsimu la jaidah bil khunnas. Sungguh aku bersumpah, huruf la di sini adalah huruf zaidah dengan bintang-bintang. Al jawaril khunnas, hayyan nujum, al khamsah, juhal wal mustar wal marikh wal juharah wal utarid nus bidhammin nuni ay tarji' fi marojaha wara'aha bainama naron najm fil akhir buruj idza qararaji'an ila awwalihi wa taqnusun nuni tadkhulu fi kinasuha ay taghib fi mawadi allati taghib fiha, yang beredar dan yang terbenam. Yang dimaksud adalah bintang-bintang yang 5, yaitu Uranus, Jupiter, Mars, Venus, dan Pluto. Taknusu artinya kembali beredar pada garis edarnya ke belakang. Terlihat bintang-bintang itu berada di akhir garis edarnya, lalu kembali ke belakang, yaitu tempat semula. Lafal taknisu artinya yang masuk ke dalam kandangnya. Maksudnya bintang-bintang tersebut terbenam ke tempat biasa terbenamnya. Wallayli idza as'as aqbala bi dhalamihi aw adbaro. Dan demi malam apabila hampir meninggalkan gelapnya, maksudnya hampir berpisah dengan kegelapannya atau pergi meninggalkan kegelapannya. Wasubhi idza tanaffas imtadda hatta yasir naharan bayanan. Dan demi subuh apabila fajarnya mulai menyingsing, yakni mulai menampakkan sinarnya hingga menjadi terang benderang siang hari. Innahu ayil Qur'an laqaulu rasulin karim alallahi ta'ala wa huwa Jibril udifa ilaihi linuzulihi bih. Sesungguhnya ia, yakni Al-Quran itu, benar-benar firman Allah yang dibawa oleh utusan yang mulia, yakni dimuliakan oleh Allah. Dia adalah malaikat Jibril. Lafal al-qaul dimudafkan kepada lafal rasul karena al-qaul atau firman itu dibawa turun olehnya. Sekian dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati pengasuh pondok pesantren Al-Mustaqimiyah. Yang saya hormati Dr. Agus Nawawi Jamaluddin MPD selaku guru pengajar mata pelajaran tafsir kelas 1 Aliyah Madrasah Diniyah Al-Mustaqimiyah. Dan yang saya hormati Agus Najih Awar selaku wali kelas 1 Aliyah Madrasah Diniyah Al-Mustaqimiyah tahun 2022-2023. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya saya bisa berdiri di sini untuk menuntaskan tugas penilaian akhir semester 1. Salawat serta salam juga tak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Baik, sebelum melanjutkan ke pembahasan inti, saya mengucapkan banyak terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Ada pepatah mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Maka, perkenalkan, saya Sinda Dwilia Putri, santriwati kelas 1 Aliyah Madrasah Diniyah Al-Mustaqimiyah tahun 2022-2023. Berdirinya saya di sini akan menyampaikan terkait satu surat dari juz 30, yaitu surat ke-62 surat Al-Infitar yang berjumlah 19 ayat.
Sebelum itu, saya akan membacakan terlebih dahulu ayat 1 sampai dengan ayat 19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza as-samaa'u fatarat wa idzal kawakibu tasarat wa idzal biharu fujirat wa idzal quburu bu'sirat alimat nafsum ma qaddamat wa akharat ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma syaa rakkabak kalla bal tukadzibuna biddin wa inna 'alaykum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim yaslawnaha yawmaddin wa ma hum 'anha bighaibin wa ma adraka ma yawmuddin summa ma adraka ma yawmuddin yawma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yawma idzin lillah sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Infitar 19 ayat. Ada 4 peristiwa yang terjadi pada hari kiamat yang disebutkan di awal surat ini, yaitu ayat 1 sampai ayat 4. 2 pertama terjadi di langit dan sisanya terjadi di bumi. Ayat pertama, idza as-samaa'u fatarat, apabila langit telah terbelah. Ayat ini menjelaskan kekacauan yang terjadi pada hari kiamat, digambarkan dengan gejala kehancuran alam semesta. Langit yang awalnya kukuh menjadi retak kemudian terbelah, sehingga formasi alam semesta berubah menjadi kacau. Wa idzal kawakibu tasarat, apabila bintang-bintang jatuh berserakan. Bintang-bintang jatuh berserakan, tidak lagi pada posisinya. Apabila bintang menumpang di langit, langitnya sudah dirobek oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian bintang-bintang ini akan jatuh berserakan, tidak teratur. Bayangkan ketika terjadi fenomena meteor jatuh ke bumi, bagaimana suaranya begitu dahsyat. Ketika bumi tergoncang sedikit saja, kita takutnya luar biasa. Apalagi bintang-bintang telah berjatuhan, sungguh amat mengerikan. Fenomena lainnya adalah lautan telah meluap, menenggelamkan semua daratan. Air tawar bercampur dengan air asin, tidak ada lagi daratan yang bisa dihuni oleh makhluk hidup. Apalagi air laut yang sudah meluap menjadi panas. Sungguh bumi telah berubah, bukan bumi yang telah dikenal oleh manusia. Wa idzal quburu bu'sirat, dan apabila kuburan-kuburan telah dibongkar. Kuburan telah dibongkar sehingga keluarlah mayat-mayat dari dalamnya. Setelah dibangkitkan dan dihidupkan kembali untuk mempertanggungjawabkan amal perbuatannya di hadapan Allah Sang Pencipta. Alimat nafsum ma qaddamat wa akhirat, maka setiap jiwa akan mengetahui apa yang telah ia kerjakan dan apa yang telah dilalaikannya. Manusia dibebani tanggung jawab untuk beramal di dunia. Namun, ada di antara mereka yang tidak menjalankan kewajibannya. Bahkan ada yang melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama. Dalam ayat ini,
Allah bersumpah demi kuburan yang telah dibongkar dan mayat-mayat yang ada di dalamnya dibangkitkan, dihidupkan kembali dan diadili untuk dihisab amalannya selama hidup di dunia. Pada hari kiamat itu, manusia mengetahui amal-amalnya yang baik, yang buruk. Mereka mengetahui demikian itu dengan diserahkannya buku catatan amal selama hidupnya di dunia. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai manusia, apa yang telah memperdayakan kamu sehingga berbuat durhaka terhadap Tuhanmu yang Maha Mulia? Malaikat menyeru kepada manusia dengan heran, mengapa berbuat durhaka? Padahal Allah Maha Pemurah dengan berbagai karunia yang dianugerahkannya kepada manusia, seperti rezeki yang banyak, kesehatan, keturunan yang baik dan soleh, dan lain-lain. Seharusnya mereka bersyukur dengan apa yang telah diberikan oleh Allah, bukan sebaliknya. Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalaka, yang telah menciptakanmu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan susunan tubuhmu seimbang. Allah kembali mengingatkan manusia atas segala kemurahannya dengan menyebutkan penciptaannya. Allah telah menjadikan tubuh manusia seimbang, berdiri tegak dengan gagahnya. Allah juga menciptakan organ-organ tubuh manusia secara teratur, harmonis dan seimbang. Ketika kita mempelajari satu saja organ tubuh, cara kerjanya, dari situ kita akan mengetahui bahwa betapa luar biasanya penciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ambil contoh seperti peredaran darah, peredaran jantung, bagaimana cara kerja jantung. Contohnya seperti bagaimana otak menyimpan memori yang begitu luas dari reaksi atau kejadian yang berada di lingkungan kita. Kemudian melanjutkan ayat 8. Fi ayyi suratin ma syaa rakabak. Pada ayat ini Allah menyebutkan bahwa penciptaan manusia sesuai dengan kehendaknya. Ada manusia yang berkulit putih, kuning, coklat, kuning langsat, dan lain-lain. Ada manusia yang berambut lurus, keriting, berwarna merah, coklat, dan sebagainya. Ada juga manusia yang berpostur tubuh tinggi, pendek, dan lain-lain. Namun demikian, yang layak diingat bahwa meskipun manusia memiliki sifat dan bentuk secara prinsip yang sama, tetapi tetap ada yang berbeda, karakteristik yang berbeda antara satu dengan yang lain, seperti sifat dan lain-lain. Kemudian dilanjutkan ayat 9. Kalla bal tukadzibuna biddin. Ayat ini menjelaskan akibat dari perbuatan manusia yang terperdaya sehingga berani berbuat hal-hal yang dilarang oleh Allah. Bukan sebatas ini saja, tetapi mereka bahkan mendustakan hari pembalasan, di mana amal baik dan buruk manusia akan dibalas di akhirat kelak. Mereka tidak percaya kepada hari pembalasan, sehingga menyebabkan mereka merasa tidak perlu mempertanggungjawabkan, sehingga berbuat seenaknya. Wa inna alaikum lahafidin. Ayat ini memberi peringatan kepada orang-orang kafir yang tidak mempercayai hari kebangkitan, agar mereka tidak terus-menerus lalai dan ingkar, serta bisa mempersiapkan bekalnya kelak di akhirat. Mereka menyangka bahwa tidak ada perilaku, tidak ada satupun perilaku yang diawasi
Allah menjelaskan dalam ayat ini bahwa ada malaikat-malaikat yang diberi tugas untuk mengawasi dan mencatat setiap amal perbuatan manusia, baik yang buruk maupun yang baik, dan yang dilakukan terang-terangan ataupun yang dilakukan secara sendiri. Kemudian dilanjutkan Kiraman Katibin ayat 11, malaikat yang mulia di sisi Allah. Meskipun aib tanda sekalian telah ditutupi oleh Allah, tidak ada yang melihat, tetap akan ada pencatatan oleh para malaikat. Ya'lamuna ma taf'alun. Mereka mengatur apa yang kalian kerjakan. Mereka tahu apa yang kita kerjakan. Jadi, kan cuma kita saja yang mengetahui. Anda saja yang tahu melakukan perbuatan ini, tidak ada orang lain yang mengetahui. Tetapi malaikat mengetahui akan hal itu. Memang tidak ada orang lain, tetapi tetap akan ada pencatatan dari malaikat. Terkadang memang salah satu dari kita ada yang memang mengetahui bahwa malaikat mengawasi kita, melihat perbuatan kita. Tetapi kita cuek aja. Selain itu, Allah juga berfirman di akhir perjalanan surga, Innal abrara lafi na'im. Sesungguhnya orang-orang baik itu dalam kebahagiaan. Maka orang beriman harus bahagia. Tapi bukan berarti bahagia tidak pernah mendapat masalah. Orang-orang baik itu dapat kebahagiaan di dunia, dapat kebahagiaan, kenikmatan kubur di alam barzakh, dan di akhirat juga mendapatkan surga. Kemudian ayat 14, wa innal fujjara lafi jahim. Orang-orang durhaka akan berada di dalam neraka yang melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah dan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ke-15, yaswaunaha yaumaddin. Nilainya kata Allah, mereka akan masuk ke dalam neraka jahanam pada hari pembalasan. Wa ma hum anha bigha'ibin. Sekali lagi, orang yang durhaka berada di dalam neraka. Mereka tidak pernah gaib di dalam neraka. Yang ini artinya kekal berada di neraka. Kemudian di ayat 17 dan 18, wa ma adraka ma yaumul summa ma adraka ma yaumul. Tahukah engkau apa itu hari pembalasan? Dan tahukah kau apa itu hari pembalasan? Hari pembalasan adalah yang sebagaimana telah disebutkan di awal, yaitu semua tingkah laku atau perbuatan manusia yang akan dibalas nantinya, baik itu sekecil apapun dan sebesar apapun. Begitupun dengan kejelekan akan dibalas dengan setimpal, sedikit sekecil pun kejelekan. Kebaikan seperti kita tersebut kepada orang lain, kita tidak sombong, tidak merendahkan orang lain, kita menghormati orang lain di dalam hati kita, meskipun orang lain tidak mengetahuinya, tapi itu pasti ada balasannya. Begitupun dengan sebuah keburukan yang kita lakukan, seperti contohnya kita hasad kepada orang lain, sombong, dan lain-lain, itu pasti juga ada balasannya, karena hari itu adalah hari pembalasan. Kemudian kata Allah, yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'an. Seorang tidak berdaya untuk menolong orang lain, tidak berdaya sedikit pun untuk menolong orang lain. Menolong dirinya saja tidak bisa, apalagi menolong orang lain. Dan yang terakhir ayat 19, yaitu wal amru yawma idzillah. Semua perkara berada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Demikianlah penyampaian terkait surat Al-Infitar dari saya. Ketika kalau memang ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mahfil Falahiyah dari kelas 1 Aliyah. Di sini saya akan sedikit menceritakan tentang surah Al-A'la yang dibimbing oleh beliau Agus Nawawi Jamaluddin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faja'alahu ghutsa'an ahwa sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadzakir in nafa'atid dzikra sayadzakkaru man yakhsha wa yatajannamuhal ashqa alladzi yaslan naral kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Surah Al-A'la menceritakan tentang penyucian Allah dan penetapan keesaannya, serta kekuasaannya mencipta serta memberi tuntunan wahyu kepada para nabi. Hal ini untuk menuntun manusia ke jalan yang benar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbika, sucikanlah nama Rabbimu. Ainazi rabbika amma la yaliku bihi wasmun zaida. Maksudnya, sucikanlah dia dari sifat-sifat yang tidak layak baginya. Lafal ismu adalah lafal zaid. Al-a'la, yang maha tinggi. Sifatul rabbika, lafal al-a'la berkedudukan sebagai kata sifat bagi lafal rabbika. Alladzi khalaqa fasawwa, yang menciptakan lalu menyempurnakan. Makhluqahu wa ja'alahu mutanasibal ajza'a ghairu mutanafid. Ciptaannya, yakni dia menjadikan makhluknya itu seimbang, semua bagian-bagiannya, dan tidak pincang atau berbeda-beda. Walladzi qaddara, dan yang menentukan masya'a, apa yang dikehendakinya. Fahada, dan yang memberi petunjuk. Ila ma qaddarahu min khairi wa syarri, kepada apa yang telah ditentukannya berupa amal kebaikan dan amal keburukan. Walladzi akhrajal mar'a, dan yang mengeluarkan rumput-rumputan, anbatal ushba, atau yang menumbuhkan rumput-rumputan. Faja'alahu, lalu dijadikannya ba'dal khudra, sesudah rumput-rumputan itu hijau, husaan, kering, yafan hashiman, yaitu menjadi layu dan kering, aswad yabisan, kehitaman-kehitaman karena kering. Sanuqri'uka fala tansa, kami akan membacakan kepadamu, maka kamu tidak akan lupa. Illa masya Allah, kecuali kalau Allah menghendaki. Tasahu binashi tilawatihi wa hukmihi wa kana sallallahu alaihi wasallam, kamu melupakannya karena bacaan dan hukumnya telah dinasakh. Sesungguhnya Nabi
sallallahu alaihi wasallam. Yajharu bil qiraati ma'al qiraati Jibril. Selalu mengeraskan suara bacaannya mengikuti bacaan malaikat Jibril. Khafan nisyani faka'annahu kila lahu la ta'jal. Karena takut lupa seolah-olah dikatakan kepadanya, lahu la ta'jal biha innaka la tansa fala tus'iba nafsaka bil jahri biha. Janganlah kamu tergesa-gesa membacanya, karena sesungguhnya kamu tidak akan lupa. Karena itu janganlah kamu merepotkan dirimu dengan mengeraskan suaramu sewaktu kamu membacakannya. Innahu ta'ala ya'lamul jahra. Sesungguhnya dia, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala, minal qawli wal fi'li, mengetahui yang terang, maksudnya perkataan dan perbuatan yang terang-terangan. Wa ma yakhfa minhuma, dan yang tersembunyi dari keduanya. Wa nuyassiruka lil yusra, dan kami akan memudahkan kamu untuk menempuh jalan yang mudah. Lil syariatis sahlati wa hiyal Islam, yakni syariat yang mudah yaitu agama Islam. Fadzakir, oleh sebab itu berikanlah peringatan. Bil Qur'ani, dengan Al-Qur'an, inna fa'ati dzikra, karena peringatan itu bermanfaat. Min tadhkira al-madhkuri fi sayadzakaru, yakni wa ilam tanfa wa naf'uha li ba'din wa adaman naf'i li ba'din akhar. Maksudnya memberikan peringatan dengan hal-hal yang telah disebutkan pada firman-Nya. Sayadzakaru, sekalipun peringatan itu tidak bermanfaat bagi sebagian di antara mereka, tetapi peringatan itu pasti bermanfaat bagi sebagian yang lainnya. Sayadzakaru, akan mendapat peringatan, biha, dan pelajaran dari peringatan itu. Man yakhsha, orang yang takut, yakhafallahu ta'ala ka ayati fadzakir bil Qur'an min yakhafu wa'id, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana yang disebutkan dalam ayat yang lain, yaitu firman-Nya. Maka beri peringatanlah dengan Al-Qur'an orang yang takut kepada ancamanku. Quran surat Qaf ayat 45. Wa yatajannabuha, akan menjauhinya. Ayyidikra ayat rukoha janiban la yastafiq ilaiha, yakni peringatan itu akan ditinggalkan dan diabaikan begitu saja. Al-ashqa, orang yang celaka, bimakna syaqi ayil kafiri, yakni orang yang kafir. Alladhi yaslan naral kubra, yaitu orang yang akan memasuki api yang besar. Ya narul akhirati wasughra narid dunya, yaitu api neraka, dan api dunia dinamakan api kecil. Tsumma la yamutu fiha, kemudian dia tidak mati di dalamnya. Fayastahihu, hingga ia dapat, wala yuhyi, dan tidak pula hidup, hayatan haniatin, dengan kehidupan yang menyenangkan. Qad aflaha, sesungguhnya beruntunglah. Faza, atau mendapat keberuntungan. Mutazakka, orang yang membersihkan diri. Tatahhara bil iman, dengan cara beriman. Wa dzakara asma rabbih, dan dia ingat nama Rabbinya. Mukabbaran, seraya menganggungkannya. Fasla, lalu dia salat.
as-salatul khamsah wa dzalika min umuril akhirati wa kaffari makkata ma'rudina anha. Maksudnya mengerjakan salat 5 waktu, hal ini merupakan perkara akhirat, akan tetapi orang-orang kafir Mekah berpaling daripadanya. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadirin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi. Karimana khususan ila Syaikhul Fadil Al-Jailani wa ila kiyal masyaallah ila wa ila Bismillahirrahmanirrahim. Pada malam hari ini kita akan membahas kita akan mengaji kitab tafsir Jalalain dengan surat An-Naba. An-Naba sendiri menerangkan tentang bagaimana pertanyaan orang-orang kafir Quraisy terhadap adanya hari akhir. Tanpa berlama-lama, mari saya mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasa'alun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض بهذا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في السور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابسين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. Bismillahirrahmanirrahim. Surat An-Naba Makkiyah ihda wa arba'una ayah. Kitab An-Naba sendiri itu memiliki 40 ayat di dalamnya. Bismillahirrahmanirrahim. Amma anapun utawi apa an aisyai'a tegese saking suwi-wiji yatasa alun kang padha takon minakon yas alu ba'du Quraisyin ba'don, yang artinya sesungguhnya orang-orang itu semuanya bertanya. Yang dimaksud yatasa'alun di sini itu alu ba'du Quraisyin ba'don,
sesungguhnya yang bertanya di sini itu orang-orang kafir Quraisy. Anin naba'il adim, pada berita yang sangat besar. Jadi pada hakikatnya orang-orang kafir Quraisy ini mempertanyakan sesuatu berita yang sangat besar. Ai bayyana lidalika syai'un, yaitu mereka bertanya tentang penjelasan dari sesuatu